Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Adila Zohri dari kelas 04 TPLP 017. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempraktekkan cara instalasi sistem operasi Windows dan Linux menggunakan VirtualBox. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara analisa komen-komen dasar di Linux dan Windows. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi jaringan pada masing-masing sistem operasi, dan terakhir kita akan menganalisa apakah dari kedua sistem operasi yang diinstal bisa diremastering. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah memastikan kalian sudah mendownload VirtualBox-nya dan file ISO sistem operasi Windows dan Linux. Nah, di sini saya menggunakan Oracle Virtual Machine. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Virtual Machine-nya. Oke, untuk kasus pertama kita akan menginstal Windows 10 terlebih dahulu. Caranya kalian tinggal klik New. Selanjutnya kalian tinggal mengisikan nama serta ISO image yang sudah kalian download sebelumnya. Nah, selanjutnya kalian klik Next. Oke, pada bagian ini berikan ukuran memori RAM untuk Virtual Machine Windows 10. Nah, di sini saya memberikan memori RAM sebesar 2 GB saja. Lalu klik tombol Next. Oke, pada bagian ini kalian dapat mengatur ukuran harddisk yang kalian inginkan dengan cara pilih Create a Virtual Hard Disk Now, lalu tentukan ukurannya. Di sini saya memberikan ukuran harddisk 50 GB saja. Jika sudah, klik tombol Next. Lalu pilih Finish. Setelah kalian klik Finish, kalian dapat langsung memulai menginstal sistem operasinya dengan cara pilih tombol Start yang berwarna hijau. Lalu pilihlah bahasa untuk menginstal Windows 10. Pilih saja English, lalu klik tombol Next. Klik tombol Install Now untuk menginstal Windows 10. Selanjutnya Anda akan diminta untuk memasukkan produk key. Tetapi jika Anda tidak memilikinya, maka klik saja I don't have a product key. Lalu pilih sistem operasi yang ingin Anda install. Anda dapat memilih salah satu dari jenis sistem operasi keluaran Windows 10. Di sini saya akan menginstal Windows 10 Pro. Lalu klik tombol Next. Berikan centang pada opsi I accept the license terms. Lalu klik tombol Next. Klik menu Custom Install Windows Only untuk menginstal Windows 10. Lalu Anda harus membuat partisi harddisk sebagai penyimpanan file dan juga untuk sistem. Klik tombol New, lalu pada bagian Size, berikan ukuran partisi yang ingin Anda gunakan. Kemudian klik tombol Apply. Klik pada bagian Drive Null Partition 2, lalu klik Next. Nah, sekarang Anda hanya perlu menunggu sampai proses instalasi Windows 10 selesai. Kemudian Anda akan diminta untuk memilih wilayah. Pilih saja wilayah United States. Lalu Anda akan diminta untuk memilih layout keyboard. Pilih US. Pada bagian untuk menambahkan layout keyboard yang kedua, klik tombol Skip. Pilih menu Setup for Personal Use, karena di sini Anda menggunakan Windows 10 untuk keperluan pribadi. Lalu klik tombol Next. Masuklah ke akun Microsoft Anda. Jika belum memiliki, maka Anda disarankan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan klik tombol Create Account. Jika sudah memiliki akun, ketikkan alamat email Anda, lalu klik tombol Next. Lalu masukkan password akun Anda. Lalu buatlah PIN dengan cara klik Create PIN. Masukkan PIN yang ingin Anda buat, lalu klik tombol OK. Pada bagian ini, klik tombol Accept. Tunggu beberapa saat sampai proses pengaturan selesai. Itulah tadi cara menginstal Windows 10 menggunakan VirtualBox. Maka kini Anda sudah bisa menikmati layanan Windows 10 di VirtualBox.
Selanjutnya kita akan menginstal Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Oke, langkahnya sama seperti sebelumnya. Kalian pilih tombol New, lalu berikan nama dan juga ISO image Ubuntu yang sudah di-download. Pada bagian ini, kalian harus merubah username dan juga password. Lakukan langkah ini sama seperti cara yang sebelumnya. Kemudian kalian masuk menggunakan password yang sudah kalian ubah sebelumnya. Pada bagian ini, kalian dapat menautkan akun Google atau akun Microsoft kalian. Di sini saya menggunakan akun Microsoft. Selanjutnya pilih Next. Pilih Skip for Now, lalu pilih Next. Selanjutnya pilih Next. Pilih Next lagi. Pilih Done. Nah, sekarang kalian dapat menggunakan sistem operasi Ubuntu pada VirtualBox. Oke, sekarang kita akan menganalisa komen-komen dasar pada Windows menggunakan CMD. Untuk dapat menggunakan CMD, silakan buka terlebih dahulu CMD di komputer kalian dengan cara tekan dan tahan tombol Windows plus R. Lalu ketik CMD dan Enter. Jendela CMD akan terbuka dan kalian bisa mulai mencoba menjalankan berbagai perintah CMD di komputer kalian. Sebagai contoh perintah, saya menggunakan ipconfig untuk melihat konfigurasi IP address komputer kalian. Contoh perintah selanjutnya adalah hostname. Hostname digunakan untuk melihat nama host atau jaringan kalian. Contoh perintah selanjutnya adalah getMAC. GetMAC digunakan untuk melihat alamat MAC atau alamat fisik dari komputer yang kalian gunakan. Untuk contoh perintah selanjutnya adalah taskmgr. Taskmgr merupakan fungsi untuk memanggil task manager melalui CMD. Contoh perintah selanjutnya adalah system info. Sistem info digunakan untuk menampilkan informasi komputer yang kalian gunakan. Contoh perintah selanjutnya adalah driver query. Driver query digunakan untuk melihat daftar apa saja yang terinstall pada driver PC kalian. Contoh perintah selanjutnya adalah netstat. Saat kalian memasukkan perintah netstat, maka akan muncul semua daftar port yang saat itu terbuka dan alamat IP yang terkait. Perintah ini juga akan memberikan informasi terkait status port kalian dan fungsinya untuk mendeteksi apakah trojan menginfeksi sistem PC kalian dan juga dapat mendeteksi koneksi yang tidak wajar. Nah, itulah tadi contoh komen-komen dasar pada Windows menggunakan CMD. Pada Ubuntu, untuk melakukan komen-komen dasar yaitu menggunakan terminal dengan cara pilih Start pada keyboard lalu ketik terminal, atau kalian juga dapat tekan dan tahan tombol Ctrl plus Alt plus T. Contoh perintah pertama adalah SU. SU adalah super user, digunakan untuk mengubah dari user biasa menjadi super user. Contoh selanjutnya adalah hostname. Hostname digunakan untuk melihat ID yang ada di Linux. Contoh selanjutnya adalah uname. Uname digunakan untuk menampilkan informasi sistem komputer. Contoh selanjutnya adalah df. Df digunakan untuk menampilkan sisa ruang penyimpanan yang ada pada hard disk berdasarkan partisi yang ada. Contoh selanjutnya adalah cd. cd digunakan untuk memasuk ke dalam sebuah direktori yang dituju. Contoh di sini saya masuk ke sebuah direktori desktop. Contoh perintah selanjutnya adalah mkdir. Mkdir digunakan untuk membuat folder baru. Contoh perintah selanjutnya adalah clear.
Clear digunakan untuk menghapus hasil perintah-perintah pada terminal. Nah, itulah tadi contoh komen-komen dasar pada Ubuntu menggunakan terminal. Selanjutnya saya akan melakukan pengkonfigurasian jaringan pada Windows 10. Caranya sangat mudah, kalian tinggal masuk ke Control Panel, lalu pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center, lalu pilih Change Adapter Setting, klik kanan pada jaringan yang tersedia, lalu pilih Properties. Double klik pada Internet Protocol version 4. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu kepada kalian bahwa IP address bawaan yang saya miliki adalah 10.0.2.15. Nyalakan Use the following IP address. Selanjutnya masukkan IP address, subnet mask, dan juga default gateway yang kalian inginkan. Nah, di sini saya rubah IP kelas yang sebelumnya adalah A menjadi IP kelas C. Nah, mari kita lihat apakah IP address-nya telah berubah. Nah, di sini terlihat bahwa IP address-nya telah berubah. Yang tadinya adalah IP kelas A menjadi IP kelas C. Oke, selanjutnya mari kita ping. Apakah itu bisa? Oke, terlihat berhasil ya. Nah, itulah tadi cara konfigurasi jaringan pada Windows 10. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi jaringan pada Linux Ubuntu. Langkah pertama, kalian harus masuk ke setting, lalu pilih network. Selanjutnya pilih properties pada network kalian yang berbentuk gear. Lalu pilih IPv4. Ubah IPv4 method menjadi manual. Lalu masukkan IP address dan juga netmask yang kalian inginkan. Di sini saya ingin mengubah IP address saya menjadi 1.1.1.1. Jika sudah, pilih apply yang berwarna hijau. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa IP address bawaan saya adalah 10.0.2.15. Selanjutnya mari kita cek apakah IP address-nya telah berubah. Dan benar sekali, IP address-nya telah berubah menjadi 1.1.1.1. Nah, itulah tadi langkah-langkah pengkonfigurasian IP address pada Linux Ubuntu. Yang terakhir, kita akan melakukan remastering pada Ubuntu. Saya tidak melakukan remastering pada Windows 10 karena sistem keamanannya sangat kuat. Namun kalian dapat menginstal Windows 10 hasil modifikasi dari pihak ketiga. Tetapi sangat tidak disarankan karena dapat melibatkan risiko dan pelanggaran lisensi. Berikut cara melakukan remastering pada sistem operasi Ubuntu. Pada remastering kali ini, saya hanya mengubah logo Ubuntu pada saat booting. Langkah pertama adalah buka terminal. Selanjutnya kalian masukkan perintah tersebut untuk mencari nama paket tema Plymouth. Selanjutnya ketikkan perintah tersebut untuk menginstal tema yang dipilih. Jika sudah, ketikkan perintah tersebut untuk mengeset tema Plymouth default. Nah, jika sudah, akan tampil semua Plymouth tema yang sudah terinstall. Tanda bintang adalah Plymouth tema default. Masukkan nomor Plymouth tema untuk mengesetnya sebagai default Plymouth. Jika sudah, selanjutnya masukkan perintah tersebut untuk update init trams fs. Selanjutnya, restart Ubuntu untuk memastikan Plymouth tersebut sudah aktif. Nah, di sini sudah terlihat bahwa logo Ubuntu pada booting yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Oke, itulah tadi proses remastering mengubah logo Ubuntu pada saat booting. Sekian praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.